Tentu saja, hal semacam ini pasti juga rumit. Dan Qin Yichen juga sangat jelas. Tusan Miao Xuan bisa melihat petunjuknya. Dan Kaisar Surga secara alami bisa. Namun, Kaisar tidak bisa melihatnya. Dan dia tidak akan pernah melepaskan Kaisar Ke. Bagi Kaisar Dike, tidak diperlukan bukti untuk masalah ini. Karena ada bukti yang tidak memiliki kekuatan. Jadi saya tidak ingin menyembuhkan kejahatannya. Dan mereka yang memiliki kekuatan untuk datang kepadanya untuk penyelidikan tidak memerlukan bukti. Namun, Tusan Miao Xuan tidak menyangka Kaisar Ke akan mengambil langkah ini. Yichen, aku dulu mengira Kaisar Ke hanya ingin menjadi kaisar berikutnya. Sekarang sepertinya dia lebih ambisius daripada yang aku kira. Tapi ini hal yang bagus. Kamu benar mengikuti Kaisar Ke. Setelah transmisi suara, Tusan Miao Xuan memandang Kaisar Ke. Mata rubahnya berkedip-kedip. Saudara Yutian, Anda telah mengambil langkah ini. Apakah itu gagasan Anda atau gagasan leluhur Anda? Anda tahu bahwa jika langkah ini sedikit meleset, keluarga Anda tidak mampu membelinya. Kaisar Ke tersenyum. Siapa yang tahu sebelum hasilnya diketahui? Lebih baik Yutian bertanya pada kalian berdua sekarang. Ketika aku menjadi seorang kaisar, apakah keduanya bersedia untuk bergabung? Miao Xuan Tusan dan Kaisar Changmang saling memandang. Hanya untuk melihat yang terakhir perlahan berkata, tunggu sampai kamu menjadi seorang kaisar. Qin Yichen mengambil kesempatan ini dan bertanya melalui transmisi suara. Senior Miao Xuan, di manakah surga itu? Mengapa ada Zhen Xianding di sana? Itu jelas adalah Kaisar-Kaisar Hautian. Mengapa itu jatuh ke tanah surga? Mata rubah Tusan Miao Xuan berkedip beberapa saat, dan muncul gelombang ketakutan. Setelah waktu yang lama, dia berkata, itu adalah musuh klanmu. Qin Yichen terkejut, musuh ras saya? Ada terlalu banyak musuh ras kita. Tunggu, bukankah para pendahulu memberitahuku bahwa para dewa dan iblis di langit adalah musuh ras kita? Ras macam apa itu tanah Zentian dan untuk kekuatan yang mana? Mengayunkan ekor rubah Tusan Miao Xuan, dewa dan iblis itu memang musuh klanmu. Tapi musuh juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Sederhananya, mereka hanyalah adik dari musuhmu. Mata Qin Yichen bergetar, dan Tusan Miao Xuan sepertinya tidak mau mengatakan lebih banyak. Sekarang kamu tahu terlalu banyak itu tidak baik, dan kamu tidak bisa mengubah apapun. Begitu saja, cobalah menjadi lebih kuat. Ketika suatu hari Anda berani memberitahu Kaisar Ke secara terus terang tentang identitas Anda akan mengerti. Tusan Miao Xuan dan Kaisar Changmang hendak pergi. Tetapi ketika Kaisar Ke mengangkat telapak tangannya, dia tiba-tiba berkata, anak dari Sun Tianwei, apakah itu pelanggaran? Itu adalah pria yang tampan. Kaisar Ke, telapak tangan Kaisar Dewa masih berlumuran darah keputusasaan. Tusan Miao Xuan tidak menoleh ketika dia mendengar ini, tetapi meninggalkan sepatah kata pun. Untuk kepentingan ini, apakah hanya ada sedikit pahlawan yang mati? Kaisar Ke mengepalkan tangan dan melihat Tusan Miao Xuan dan mereka berdua pergi sebelum tersenyum lega. Anak-anak, apakah kamu tidak berbohong kepadamu untuk ayahmu? Saya berkata bahwa saya akan mempermainkan masalah pembangunan Wen Tiangwan oleh saudara Yuan Tian. Harus pergi. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan diam. Trik Kaisar Ke benar-benar pintar. Tetapi yang tidak dia mengerti adalah bahwa para pahlawan dari dinasti sebelumnya telah merampok kembali Zhen Xianding, yang merupakan keuntungan nyata. Dan kekacauan Kaisar Ke, terlepas dari kontradiksi yang lebih dalam dengan Kaisar Surga, yang menyebabkan banyak masalah, apa gunanya? Seolah melihat pikiran Qin Yichen, Kaisar Ke mengusap kepala mantan dengan senyum di wajahnya. Tianxing, bukankah menurutmu menjadi keributan untuk ayahmu itu terlalu sombong? Keuntungannya tidak sebanding dengan usahanya, kan? Qin Yichen ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk. Ketika Dike melihat ini, dia semakin tersenyum. Ini karena kamu terlalu muda. Untuk membangun jalan surgawi bagi ayah berarti menanyakan langit dan bumi ini. Siapa Mingjun dan siapa yang layak untuk Tiandi? Tidak masalah membangun secara diam-diam, tapi kalau namanya tidak tepat, itu akan tidak konsisten. Dan jika tidak tepat, akan sulit untuk berdiri. Kaisar Ke, dengan tangan di punggungnya, Tianxing, Anda sebaiknya memikirkannya. Jika Anda tidak melakukan perjalanan ke surga seperti itu untuk ayah Anda, bagaimana berbagai ras memperlakukan masalah ini? Mereka akan berkata, ceka-ceka, Wen Tiangwan. Apakah Kaisar Dike mencoba mematahkan pergelangan tangannya dengan Kaisar? Saya pikir klan Dike masih dalam kondisi buruk. Apakah Kaisar Ke pernah melawan Kaisar Surga? Tanyakan izin langit. Diperkirakan Kaisar akan diratakan sebelum selesai. Mari kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Tapi dengan masalah seperti itu bagi ayah, apa pendapat semua ras? Wow. Kaisar Ke memiliki spesies, jadi dia berani menyebutkannya di aula langit tinggi. Pembangunan Wentian Pass akan menjadi kenyataan. Kaisar Dike benar-benar berperan sebagai kaisar. Untuk ayah, tidak hanya dia berperan sebagai kaisar, dan peringatan dikirim ke mata kaisar. Tetapi untuk ayah, dia juga keluar dari surga. Terlepas dari bagaimana dia keluar, dia meminta langit untuk pembangunannya. Masalahnya jelas.
Tapi Kaisar Surga belum bisa menjadi ayah. Ini berbeda. Mungkin tidak semua ras optimis menjadi seorang ayah. Tetapi selalu ada ras bimbang yang akan berpaling kepada kita. Dan ras kekaisaran lainnya juga akan kagum dengan tekad kita untuk membangun Wen Tianguan. Lebih jauh lagi, langkah ini untuk memberitahu Kaisar bahwa ada Kaisar lain. Itu saja, Anda akan mengerti nanti. Ketika Kaisar Dike mengatakan ini, sosoknya tampak sangat tinggi. Dan dia mengusap kepala Qin Yichen lagi, yang membuka matanya untuk yang terakhir. Jika dia menyadarinya, ini mungkin cara raja, sesuatu yang harus dipelajari seorang pemimpin. Kalau begitu, pertarungan antara ayah dan Kaisar ini adalah kemenangan total. Kaisar Ke tersenyum. Ini baru permulaan. Bahaya sebenarnya masih ada. Dengan itu, Kaisar Dike mengeluarkan kapal ilahi Dike dan memimpin Qin Yichen di jalan lagi. Itu hanya beberapa saat setelah terbang. Tetapi Kaisar Ke tertegun. Qin Yichen memperhatikan bahwa seorang pria tua berdiri di depan mereka. Orang tua itu tampaknya memiliki pakaian dan penampilan biasa. Tetapi bukan kebetulan bahwa dia kebetulan berdiri di depan mereka. Orang tua itu sedikit bungkuk. Tapi yang paling menakutkan bagi Qin Yichen adalah dia tidak bisa melihat melalui nafas orang tua itu. Ketika orang tua itu melihat Kaisar Ke yang terkenal di dunia, dia tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia meminta Kaisar Ke untuk menghentikan perahu dewa sebelum dia tersenyum dan berkata, "Dike, kapan kamu akan menjadi seorang kaisar?" Kaisar Ke sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Tetapi melihat leluhur kedua Kaisar Ke dengan dingin berteriak, "Itu omong kosongmu." Karena itu, leluhur kedua Kaisar Ke mendesak kapal dewa untuk melewati lelaki tua itu. Tetapi anehnya, tepat setelah berjalan sebentar, dia bertemu dengan lelaki tua yang membungkuk itu lagi. Orang tua itu masih tertawa serak. "Kaisar Ke, kapan Anda akan menjadi seorang kaisar?" Leluhur kelima Kaisar Ke, Ke Yuheng, berteriak dengan marah, "Terserah kamu." Segera, dia mendorong perahu ilahi dan melewati orang tua itu. Setelah beberapa saat, kapal dewa diblokir lagi. Tapi kali ini adalah bocah berjubah hitam. Pemuda itu tampak lebih muda dari Qin Yichen, tetapi seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam. Hanya sepasang mata yang sedikit melengkung yang muncul. "Kaisar Dike, atas nama tuannya, apakah Anda ingin menyembah tuan dan menjadi saudara laki-laki saya?"